Kembali lagi di channel gua dari Kurniawan 3. Hari ini gua mau sedikit cerita. Ini gua lagi di taman, lagi santai. Angin juga lagi kenceng, cuaca lagi bagus ya. Mau sedikit cerita. Ada beberapa kemarin konten gua yang menanyakan tentang teman-teman syuting, terus yang hanya juga beberapa pemain film sinetron yang mungkin belum terkenal atau segala macam. Ini gue mau cerita tentang gue juga, kan ada yang nanya gue, lu sebenarnya pemain film gak sih bang, atau sinetron atau apa segala macam. Ini kalau gue jujur, gue terakhir syuting sinetron itu waktu itu di stripping judul Takdir Cinta Yang Kupilih. Gue sebagai Dayat, gue supirnya Tami. Gue pemain sinetron aja, pemain sinetron sebagai berperan sebagai Dayat. Ya mungkin di episode ini mungkin banyak orang yang gak kenal, karena mungkin itu udah hampir 6 bulan apa 5 bulanan lah, karena udah lama banget gue nggak ngambil sinetron. Nah terakhir gue banyak kan iklan. Nah gue ngambil iklan, ngambil job-job freelance yang memang di luar dari stripping, segala macam. Penyebabnya bukan gue nggak mau ngambil job lagi, karena memang ada beberapa job yang gue ambil juga. Terakhir ini juga gue ngambil ada web TV, ya mungkin belum tayang atau apa, gue nggak tahu. Nah, terakhir gue ngambil itu. Nah, memang ini kalau gue cerita tentang gue dari awal, gue tuh ya jatuhnya ini menceritakan diri gue sendiri ya. Ini ada teman juga yang menanyakan gue tuh asli mana segala macam. Gua itu aslinya tuh, kalau jujur aslinya full dalamnya memang gua dari Riau, dari Sumatera, dari Kabupaten Siak. Ya mungkin yang kenal gua ya pasti teman-teman gua pada tahu gua tuh di Siak. Gue dulu bekerja sebagai damkar ya, anggota damkar pemadam kebakaran, selama 7 tahunan kalau nggak salah gue kerja, ya sekitar gitu. Gue memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment itu karena mungkin itu udah keputusan bulat gue nggak mau ceritakan sepenuhnya, tapi gue memutuskan untuk bulat ke Jakarta itu karena yang pertama adalah kerjaan yang bagi gue start di tempat gitu. Jadi gue nggak ada perubahan sama sekali. Gue tuh orangnya yang harus ada perubahan, bagi gue harus ada apa ya, ada kemajuan lah untuk karir gue gitu, untuk kedepannya. Karena gue merasa kalau gue start di tempat, kayaknya gue harus terus ya, gue pernah diinjek-injek gitu, maksudnya gue pernah dilecehkan dalam segi kinerja kerjaan gue pernah ya dianggap nggak penting dalam hidup gue sendiri malah. Tapi bukan gue yang membuat itu gue patah semangat, tapi gue membuat gue harus bangun gitu, harus bangkit. Gue harus menghilangkan zona nyaman gue harus punya komitmen dalam hidup gue harus maju gitu. Harus, kayaknya gue kalau start di tempat ini gini gue nggak ada perubahan sama sekali. Nah itu makanya gue terjun ke Jakarta, balik ke Jakarta. Gue harus berusaha di sini gitu. Dan alhamdulillah selama gua syuting, selama gua kerja di entertainment, alhamdulillah banyak ilmu yang gua dapat, banyak pekerjaan yang orang melihat gua bukan dari segi look ya, bukan segi dalam apa ya, look tuh bukan look casing aja gitu, tapi melihat dari seni gua, terus dari talenta gua, terus melihat dari karya yang apa gua buat gitu. Jadi mereka melihat itu ya bersyukur banget. Jadi selama ini yang gua lihat itu nggak salah gitu, nggak sebelah mata gitu. Nah dan satu hal, gua kecilnya itu memang menyakitkan banget. Dan itu menurut gua yang betul-betul sakit, yang masa kecil gue, yang dimana hidup gue itu terlantar, hidup gue yang ya alhamdulillah ketemu
almarhum ibu gue. Waktu itu gue udah pisah, maksudnya enggak, ibu gue merantau, jadi gue ditinggal sama nenek, jadi ibu gue jemput, ibu gue ini, jadi hidup udah gue ada perubahan lah dalam segitu. Dan gue bangga pada almarhum ibu gue sayang banget sama ibu gue. Tapi di saat gue kerja enak, kerja seperti ini, ibu gue alhamdulillah pernah ngerasain apa yang gue dapat, tapi nggak sepenuhnya apa yang gue dapat saat ini dia rasain gitu. Nah, gue jujur yang merasa kesepian lah, nggak ada orang tua, tapi gue bisa bangkit, bisa semangat dalam hidup gue percaya dalam diri gue pasti bisa. Kalau tentang karir nggak terlalu jor-joran ya, masih optimis gue harus gimana, tapi gue selalu berusaha untuk maju, berusaha untuk melihat orang itu nggak sebelah mata. Gue selalu berjuang, maupun itu dalam segi kinerja apapun, tetap gue harus memberikan yang terbaik lah buat diri gue sendiri. Saat ini tuh yang gue rasain, gue merasa bersyukur apa yang gue dapat, apa yang gue capai, ya gue bersyukur banget gitu. Tapi kalau bertanya teman-teman gue yang di syuting, ya banyak sih teman-teman yang mau datang ke konten gue, yang ada mau datang ke ngobrol podcast gue, ya sedikit sedikit, hampir semuanya ada yang terbuka, ada yang enggak juga gitu. Tapi yang gue lihat dari mereka semua yang konten-konten gue sebelumnya, dari akun gue yang ke hack dulu, gue merasa ada yang ditutupi, ada yang memang sengaja dibuka, tapi nggak semuanya gitu. Memang gue mencerit podcast itu, niat gue bukan mengulik segi buruknya gitu, tapi gue mengulik segi karyanya gitu, segi apa yang dia peroleh, segi apa yang dia dapat. Jujur gue merasa bangga gitu ketemu si A, si B, si C saat podcast. Terus ada yang memang sifatnya itu memang yang emang asik gitu. Ada yang memang benar-benar dia cuma ketawa di depan kamera doang, terus di belakang kamera terus dia, gue nggak suka, nanti tolong deh dipotong ini, tolong yang ini. Ada seperti itu ya. Makanya gue melihat, padahal yang gue jujur ya, yang gue undang-undang itu jujur pure, ada yang memang udah naik namanya, ada pure memang dari masih standar gitu, masih figuran, bahkan masih extras pun pernah gue undang gitu. Tapi merasa dia ada yang terbuka, terus ada juga yang tertutup ya. Tapi menurut gue merasa bersyukur aja ketemu sama mereka gitu. Nah, next time juga gue mau mengundang teman-teman gue, karena kebanyakan saat ini undang-undang yang gue undang itu ya teman-teman gue deket, yang ada yang jauh, ada yang juga enggak gitu. Tapi banyak pelajaran lah bagi gue buat podcast gue itu. Gue memang nggak akan stop itu podcast atau ngobrol santai lah jatuhnya. Sebenarnya bukan podcast ya, talk show ya. Tapi memang gue saat ini memang belum ada konten sama mereka. Mau bersabar ya teman-teman. Menurut kalian kira-kira yang harus diundang itu benar-benar orang syuting kah, atau orang biasa aja gitu yang ngobrol asik aja gitu? Gue sih belum ada pendapat dari teman-teman semua yang nonton podcast gue gitu. Ini gue sedikit cerita lagi ya, balik lagi ke gue ya, masalah syuting gue di Takdir Cinta yang gue pilih lumayan lama ya. Mungkin mereka yang masih ingat sama gue ya alhamdulillah gitu, karena gue lumayan lama juga di sana gitu. Gue bersyukur karena gue syuting di situ, gue dapat peran bagus ya, walaupun sedikit kendala, karena gue kadang waktu itu gue ada sedikit kendala karena telat datang ya. Bukan gue di-cut di sana, tapi memang schedule-nya memang udah gak ada. Telat datang itu karena mungkin macet, karena kan jarak jauh, Bogor, sedangkan gue tinggal di Jaksel. Dari Jaksel ke Bogor itu hampir 2 jam lebih, jadi gue harus ngindarin macet segala macam. Jadi memang ya terkendala itu. Yang kedua juga dulu handphone
handphone gua sedikit ada kendala lah, jadi ya mereka juga paham gitu, tahu. Nah, di cerita di syuting ya, bagi teman-teman nih yang mau syuting, gue jujur aja nih, kalau memang belum punya pengalaman, menurut gua lebih baik cari dulu pengalaman itu. Terus yang kedua, jangan menganggap syuting itu, ya jangan menganggap syuting itu gue hari itu syuting gue akan sukses gitu. Enggak, ini gue terus terang sama kalian nih, gue terbuka tentang masalah syuting ya. Di dunia syuting itu begitu banyak cobaannya, begitu banyak rintangannya. Ya maaf kata dicaci maki, mungkin bisa jadi dicela-cela sama teman-teman. Ada yang merasa dia talent, merasa artis, star syndrome itu udah pasti ada di dunia entertainment ya, itu udah pasti. Terus yang kedua, masalah budget ya, masalah keuangan gitu. Masalah keuangan itu menurut gua, kalau lu udah di titik rendah, ya lu, bagi gua apa ya, orang yang nih banyak syuting pun ya, setiap hari pun syuting nih, gue kasih tahu sama lu, setiap hari syuting pun lu nggak akan kaya gitu loh. Tapi yang bikin episode lu dapat adalah orang bisa mengenal lu, followers lu mungkin bisa nambah. Terus yang kedua juga, orang bisa tahu kalau lu acting lu seperti apa, ya lu banyak relasi nantinya. Terutama memang di dunia entertainment itu attitude paling penting dijaga, sopan santun ya, attitude sopan santun itu udah masuk ya semuanya. Gue di sini bukan menjelaskan tentang syuting, karena gue juga di industri syuting gitu. Dunia syuting Indonesia ini memang pure menganggap extras itu kayak nggak penting gitu. Tapi ini gue membahas extras ya, sebenarnya extras itu penting. Kalau nggak ada mereka juga syuting jelek gitu, nggak bagus gitu. Jadi di lapangan itu yang gue alamin melihat extras ya, yang masih saat ini kerja jadi extras ya, menurut gue banyak-banyak bersabar gitu, banyak-banyak istighfar lah, banyak-banyak apa ya, banyak-banyak harus ngulik gitu, nyari ilmu, terus ngulik cari temen. Karena lu kalau berdiri di titik ekstras ya lu nggak akan berkembang gitu. Lu harus banyak teman, terus nyari ilmu di dalamnya. Lu harus bisa banyak relasi. Yang paling utama tuh, coba lu saat di lapangan pasti akan ketemu relasi-relasi yang lain yang membawa lu job-job yang bagus, yang membawa lu ke tempat-tempat yang lebih dihargai lah, maksudnya lebih tinggi gitu, dapat jobnya lebih bagus ya, pasti begitu. Karena di saat titik lu nol, lu jadi extras ya hampir 90% ya, gue ibarat kata 1 sampai 10 ya 80% itu banyaknya yang nggak baik gitu. Nggak baiknya dalam arti negatifnya pasti ada gitu, positifnya pasti ada memang, tetapi negatifnya lebih banyak gitu. Yang itu yang selalu gue khawatirin, apalagi bagi perempuan itu selalu tolong dijaga ya. Kenapa gue ceritakan seperti ini? Karena gue melihat di lapangan langsung. Nah mungkin memang nggak semuanya extras itu bisa menjaga dalam segi dunia attitude-nya segala macam. Bahkan extras juga banyak yang ya kita anggap baik dan ternyata nggak baik gitu ya. Bukan berarti merekanya buruk dalam segi acting, tapi dalam segi itu tadi gitu. Jadi makanya mereka yang di luar, yang bukan extras, yang mungkin mereka adalah sebuah industrinya, ngomong bahwa extrasnya itu nggak baik, ya itu pasti ada gitu. Cut sebentar ya. Oke. Pokoknya bagi teman-teman yang merintis dunia entertainment ya, menurut gua lo harus semangat, lo harus yang pertama pantang menyerah lah gitu. Pasti ada jalannya. Kalau memang nggak rezeki lu di situ ya lu nggak usah paksain. Lu pasti carilah tempat job-job yang lain ya, kerjaan yang jelas gitu. Karena di entertainment itu yang kerjanya nggak jelas menurut gua. Yang memang nggak jelas,
yang berjiwa seni kuat yang bisa bertahan di sana, yang berjiwa entertainment, yang berjiwa lu adalah kerjaan lu seperti ini gitu, gue yakin lu pasti akan sukses, lu akan maju, lu akan bisa berkembang gitu. Karena menurut gue orang-orang yang cuman uh, hanya penasaran di dunia entertainment seperti apa, ya silakan, tapi untuk majunya, untuk kesuksesan itu ya menurut gue 1001 lah, atau ya mungkin 50-50 lah menurut gua. Karena kalau lu nggak berjuang dari nol, nggak berjuang terus-terusan, ya lu nggak akan sampai ke goal yang lu dapat gitu. Sama kayak orang memberikan, oh usaha lu dari nol, lu pengen punya usaha dari nol, kalau lu berhenti di tengah jalan sama aja kan gitu. Ya sama aja kayak di entertainment. Karena entertainment itu kan nggak ada kepastian. Yang ada kepastian adalah ya gue nggak tahu gitu. Ya itulah pokoknya, yang penting lu berusaha semaksimal mungkin ya kalau di entertainment, kalau lu mau sukses di sana gitu. Apalagi ya mau gue cerita, karena hampir 90% udah kono gue di situ gitu, karena gue ngeliat anak Esras sama bagian talentnya itu beda jauh gitu. Karena kadang gue pernah ngalamin, gue jadi Extras dulu 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu gue jadi Extras. Gue apa ya, aduh sakit banget bro, panas-panasan, terus dimarahin, lu lewat jalan kaki aja nggak bisa, lu lewat sini aja lu nggak bisa, lu bisa nggak sih begini ya, pokoknya ya banyak lah. Ya itu menurut gua yang apa, talent, bahkan artis yang terkenal, aktor-aktor yang udah terkenal pun pernah ngerasain jadi Extras. Dia pernah jadi cerita di podcast siapapun. Saya pernah lihat tuh waktu itu di Wendy Cagur juga pernah tuh, ada talent juga. Itu gue pernah syuting juga sama dia di Darah Daging itu dulu. Ya emang orangnya asik, emang bener apa yang dia omongin. Kalau jadi Extras itu emang aduh prihatin gitu. Ya gue merasa apa ya, merasa kasihan lah. Jadi menurut gue ya lu jadi Extras, lu harus nyari ngulik ilmu dari diri lu sendiri. Kalau lu cuma bertahan untuk nyari duit di Extras, ya cuma dapat buat jajan doang gitu, cuma dapat buat ya buat isi bensin lah kalau gue bilang. Hari ini lu syuting, besok juga udah habis duitnya kan gitu. Ya lu kalau mau berusaha itu ya gue kasih saran, lu harus berusaha, lu nyari ilmu, lu nyari teman, relasi segala macam. Gue ulangin lagi, karena kalau lu nggak bergerak, hanya di posisi itu aja, lu nggak akan maju. Itu sih menurut gue ya kalau masalah Extras. Balik lagi ke gue, bahas yang gue tadi, gue dari Riau, gue kerja di Damkar, gue syuting sampai saat ini. Kalau gue mundur lagi ke belakang, ya gue pahitnya ya gue dihina itu yang paling gue berat. Gue ya bukan dihina ya, dicemooh lah jatuhnya ya, direndahkan lah ya, kayak lu ngomong doang, lu gini, lu pembohong, lu apalah, semua ya gue alamin, gue rasain. Ya jujur waktu di saat itu memang di titik di mana gue terendah, gue mau megang duit spesial pun nggak ada gitu. Gue pernah pinjem duit sama temen gue sendiri yang tadinya dipercaya, gue jadi nggak percaya. Maksud gue yang nggak dipercaya, ya gue di saat itu gue dapet mandat, memang niat gue memang udah gue harus lunasin waktu itu, tapi di saat itu memang terkendalanya adalah keekonomian dalam apa ya, dalam kehidupan gue gitu. Jadi gue terima apa yang dihina sama dia, tapi gue telan mentah-mentah gitu. Gue akan buktikan gitu, gue bisa gitu ya. Alhamdulillah saat ini gue berjuang sampai saat ini, di titik ini gue bersyukur banget apa yang gue capai gitu. Memang di saat ini belum sepenuhnya ya, belum ke up semuanya yang gue dapet, tapi ibarat kata 1 sampai 10 gue udah 5 udah gue capai, tinggal 5-nya lagi. Jadi gue nggak berhenti di tempat gitu. Alhamdulillah terakhir. Nah kemarin iklan gue udah keluar, gue bersyukur banget, gue lolos di iklan. Ya gue ada aja rezeki yang dapat ke gue gitu, gue bersyukur gitu. Next time juga ini ada iklan baru, ya
lagi proses ya, mudah-mudahan kedepannya gue dapat job lagi yang lebih bagus. Gue bersyukur banget ya di dunia entertainment itu merubah gue lebih baik lagi. Terus yang kedua juga ya gue pengen lebih baik lagi lah ya, pokoknya di titik-titik yang dulu itu buat motivasi gue harus maju gitu. Gue kadang lebih enak seperti ini ngobrol itu lebih ada temen sih, jujur. Gue kalau sendiri gini agak sedikit apa ya, sedikit susah gitu mau menceritakan, karena gue suka lompat-lompat nih karena kalau omongan. Tapi yang inti utamanya adalah ke diri gue harus bisa gitu. Dan lu juga kalau lu mau kerja lah atau mau apapun, mau dunia entertainment, mau dunia apapun yang lu jalanin, lu jangan memandang rendah orang gitu ya. Gue kasih saran sama lu, jangan memandang rendah orang. Belum tentu di saat lu di atas dia masih di bawah, belum tentu dia di titik itu. Bisa jadi di titik itu dia hanya sementara gitu, pasti akan balik ke atas dan lu yang akan ke bawah kan gitu. Jadi menurut gue lu harus mempunyai attitude ya. Attitude itu paling penting. Walaupun lu mau sarjana, mau apapun, kalau attitude lu udah jelek, semuanya akan jelek gitu. Mau lu pinter gimana pun, kalau attitude lu udah hilang, habis semuanya gitu loh. Jadi gua saranin itu lu jaga. Kemajuan sukses lu juga pasti akan membaik ya. Akan terlihat lah, mungkin nggak sekali langsung, tapi cara perlahan pasti akan seperti apa yang lu capaikan pasti akan dapat gitu. Itu sih yang gue kasih saran kepada teman-teman semuanya. Habis ini terganggu ya karena ada ambulan, karena gue di taman soalnya ini, sebelahnya di pinggir jalan. Ya pokoknya sampai di situlah teman-teman ya, sharing gue tentang dunia syuting, tentang ekstras, tentang gue ya, gue ceritain sedikit banyak seperti itu. Tapi kalau gue ceritain ke semuanya tentang gue, nanti lu nggak percaya gitu. Jadi lebih baik ya sesingkat mungkin lah, seperti itu aja ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.